Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini saya akan membahas tentang asal mula senjata yang menjadi ciri khas di Minangkabau. Senjata ini berbentuk melengkung yang biasa digunakan di Malaysia, Filipina, di Kamboja, dan di Nusantara ini. Senjata ini khas dan berasal dari Minangkabau. Apa senjata itu? Pasti kalian tahu semuanya. Ya, dia adalah kurambi. Kurambi. Ini kurambi asli yang sering digunakan di Minangkabau. Sejarah tertulis mengatakan bahwa kurambi ini berasal dari Minangkabau. Akhirnya dibawa oleh para pedagang seluruh Asia ini ke berbagai daerah bagian di Nusantara. Menurut cerita rakyat, kurambi ini terinspirasi dari cakar harimau, sebagaimana yang sering kita dengar tentang falsafah Minang, yaitu alat berkembang menjadi guru. Jadi pada suatu ketika melihat pertarungan antar harimau dengan memakai kuku. Jadi kurambi ini terinspirasi dari kuku harimau tersebut. Dan harimau adalah binatang yang sering berkeliaran di daerah Sumatera, khususnya di Sumatera Barat. Harimau sendiri di Sumatera Barat itu kita menyebutnya inyek. Mungkin harimau di Sumatera Barat itu bukan berbentuk harimau fisik kali ya. Jadi kalau orang-orang dulu ketika ujian akhir untuk silat ini, dia bertarung dengan harimau. Nah, ini unik kan? Nah, senjata kurambit ini terinspirasi dari kuku harimau itu sendiri. Buku sejarah di Eropa mengatakan senjata orang-orang di Nusantara ini adalah keris, tombak, dan kurambit ini sendiri dipakai ketika dalam keadaan terdesak, ketika keris dan tombak itu sudah mulai habis, panah sudah mulai habis. Jadi kurambit adalah senjata pertahanan paling terakhir, karena dia dilakukan dengan cara jarak pendek. Pada tahun 1970-an senjata ini pun semakin populer karena seiring berkembangnya pencak silat ke seluruh dunia. Jadi puncaknya pada tahun 2005, beberapa perusahaan besar di Amerika, perusahaan Emerson Knife dan Strider Knife, memproduksi kurambit ini besar-besaran untuk tentara US Marshal atau tentara dari Amerika Serikat. Jadi senjata kurambit ini dinobatkan menjadi senjata paling berbahaya nomor 2 di dunia setelah pistol. Pengembangan senjata kurambit ini sendiri dibawa ke Eropa dan Amerika, dibawa oleh seorang pakar silat dari Eropa, yaitu Steve Tirani. Akhirnya senjata ini menjadi senjata wajib bagi US Marshal. Tapi sayangnya di Indonesia sendiri kurambit ini kurang begitu populer, saya lihat ya. Sudah mulai populer ketika film Merantau dan film The Raid. Senjata ini sering digunakan dalam adegan actionnya. Jadi menurut saya orang Indonesia atau tentara-tentara Indonesia juga mempopulerkan senjata ini. Justru kita memakai bayonet, pisau dari Rusia, Jerman atau Amerika. Sedangkan orang Amerika saja sudah memakai senjata kurambit untuk pertahanan tentaranya. Jadi penggunaan kurambit ini sendiri saya akan beritahu. Lubang di ujungnya ini untuk diselipkan ke telunjuk. Jadi telunjuk pasang begini, set, ya kan? Nah, diambil. Jadi kurambit ini memang sulit untuk diambil alih karena dia terkait dengan jari telunjuk kita. Untuk pertarungan jarak pendek, kurambit ini sendiri ada 2 macam, ada yang tajamnya ganda, ada yang cuma 1. Nah, dia dalam sekali serangan itu bisa membuat 2 efek, bisa merobek dan bisa memperdalam. Nah, ini kebahayaannya senjata kurambit. Kelebihan dari kurambit ini sendiri, dia bentuknya kecil, dia mudah diselipkan, tidak terdeteksi dan tidak mudah berpindah tangan. Dan setiap gerakan itu serangan bisa lebih cepat daripada pedang, sedangkan pedang itu kan dilayangkan dulu, sedangkan kurambit ini seiring dengan jalannya pukulan kita.
Meski secara umum Kurambit ini semuanya sama, ada bagian lubang di bagian gagangnya di seluruh Nusantara kan. Ada di Lombok, Kurambit Lombok, ada Kurambit Sunda, ada juga Kurambit Jawa Tengah disebut dengan kuku bima. Jadi bentuknya sama, tapi lengkungannya ini berbeda-beda. Nah, ini yang khusus untuk Minangkabau seperti ini. Dan awal mula Kurambit ini berasal dari Minangkabau itu sendiri. Saya memperkenalkan senjata khas dari Nusantara ini untuk pelihara bersama. Ya, seperti senjata ini menjadi kebanggaan tersendiri untuk rakyat Indonesia, ya kan. Biasanya senjata dari Nusantara ini awalnya digunakan untuk mengambil rumput, mengait padi. Nah, itu awalnya. Dan Kurambit ini sendiri memang dikhususkan dari awal sudah untuk berperang. Jadi saya memberikan cerita soal asal muasal Kurambit ini bukan bermaksud lain, tapi hanya untuk mari kita lestarikan benda-benda yang ada di Indonesia ini. Jangan sampai hilang apa yang telah kita punya. Semoga tayangan saya ini menjadi bermanfaat buat kita semua, ya kan? Mari selalu kita bersama-sama menjaga persatuan Indonesia, kesatuan Indonesia, karena kita banyak persamaan. Jangan sampai kita itu terpecah belah karena kita mempunyai kebudayaan yang sama gitu di seluruh Indonesia ini, dan asal mula senjata kita aja bisa sama ya. Nah, mudah-mudahan cerita tentang asal mula Kurambit yang asli dari Minangkabau ini bermanfaat buat kita semua. Mari kita jaga kelestarian yang ada di Indonesia ini. Bersatulah Minangkabau, bersatulah Indonesia, selalu mengikuti Mulifa Channel.